Ramadan dimaknai sebagai ruang memperkuat ketakwaan dan kesadaran spiritual. Hal itu tergambar saat Wali Kota Samarinda Andi Harun mengisi tausiah usai salat zuhur di Masjid Ar-Raudah, Jalan Balai Kota. Dalam penyampaiannya, ia mengajak jamaah memahami makna takwa secara lebih mendalam. Takwa, menurutnya, tidak sekadar menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tetapi merupakan proses menjaga dan membentengi diri dari kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika merujuk pada Al-Quran, takwa berasal dari akar kata wakayaki, wikayah yang berarti melindungi atau membentengi diri. Artinya, orang bertakwa adalah mereka yang terus menjaga dirinya dengan penuh kesadaran, ujarnya. Ia menegaskan bahwa takwa bukan status, melainkan kebutuhan setiap insan beriman. Ketaatan harus dilandasi rasa senang dan kesadaran, sehingga ibadah menjadi panggilan hati, bukan beban. Tausiah ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Ramadan pemerintah Kota Samarinda dalam memperkuat nilai religius dan peradaban masyarakat. Pada umumnya kita sering mendengar apa sih itu takwa. Pada umumnya sering kita mendengar bahwa takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi larangan. Kira-kira kalau pakai definisi itu, apakah kita semua di sini ada satu orang yang mampu sudah masuk kategori bertakwa? Tidak ada kan ya? Karena tidak mungkin di zaman seperti sekarang atau sangat sulit minimal ada orang yang mampu sehebat itu. Dia laksanakan semua perintah Allah dan dia juga menghindari semua larangan. Dan ternyata setelah kita buka-buka takwa menurut Al-Quran, akar katanya berasal dari kata waka, yaki, wikia. Apa itu? Menjadi pelindung diri, perisai, menjadi protektif. Jadi bentuk kata waka, yaki, wikia atau wikiatan yang dalam bentuk adjektifnya takut orang-orang bertakwa, itu artinya bagaimana kita terus-menerus membentengi diri, memperisai diri, melindungi diri dari kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waspada, berhati-hati sebagai bagian dari cara kita membentengi diri. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, saya buat di atas itu, takwa itu adalah bentuk kepatuhan karena kita diperintah oleh Allah. Jadi orang beriman itu menurut para ulama, menurut Al-Quran dan Sunnah, orang beriman itu sangat senang, gembira melaksanakan perintah. Tapi di balik itu, di balik kepatuhannya melaksanakan perintah, yang muncul kesadaran. Nah, kalau dalam kaitannya dengan puasa ini, itu saya buat ada beberapa lapisan kesadaran. Pertama adalah kesadaran ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Semangat berbagi di bulan suci kembali diteguhkan melalui peresmian drive-thru zakat dan kampung Ramadan yang digelar Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Kota Samarinda bersama Basnas Provinsi Kalimantan Timur di kawasan lapangan Bandara Temindung, Sungai Pinang.
Kegiatan ini dirangkai dengan pembagian paket sembako kepada 50 mustahik sekecamatan Sungai Pinang serta sosialisasi inovasi pembayaran zakat melalui layanan drive-thru dan kris. Kita berharap kepatuhan syariat dalam membayar zakat semakin meningkat, bukan hanya zakat fitrah dan zakat mal, tetapi juga infak dan sedekah agar menjadi mesin ibadah dan sosial bagi para dermawan, ujar Andi Harun. Menurutnya, kemudahan sistem pembayaran diharapkan memperluas partisipasi umat sekaligus memastikan distribusi bantuan tepat sasaran. Momentum ini menjadi penguat nilai solidaritas, kepedulian, dan gotong royong di tengah masyarakat. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Basnas Kota Samarinda bersama Basnas Provinsi Kalimantan Timur. Melaksanakan kegiatan Kampung Ramadan atau biasa disebut dengan Pasar Ramadan, tapi sekaligus sebagai wadah sosialisasi untuk kegiatan drive-thru zakat atau pembayaran zakat melalui di atas kendaraan. Jadi Basnas itu sudah melakukan banyak model inovasi melalui aplikasi QRIS, kemudian drive-thru zakat. Nah, harapan kita, kepatuhan syariat kita membayar zakat sebagai kewajiban itu semakin meningkat. Bahkan lebih dari itu, kita khususnya umat Islam untuk memperbesar infaknya, sedekahnya. Zakatnya pun bukan sekedar zakat fitrah, tapi juga zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah maupun zakat mal itu kan wajib ya. Tapi kita ingin agar tidak hanya sekedar zakat fitrah atau zakat mal, tetapi juga infaknya, sedekahnya itu menjadi mesin bagi si pelaksana, si dermawan menjadi mesin ibadah dan sosial bagi mereka. Karena Allah janji akan mengembalikan, membayar dengan melimpah-limpah dari arah yang tidak disangka-sangka. Mana ada model bisnis yang begitu sekarang? Paling tinggi kalau diajak bisnis sama yang lain itu paling tinggi 10% kan, 5%, bunga bank aja berapa? Ini Allah lebih dari 100%, beratus-ratus% kalau infak, percaya deh. Nah, ini kenapa jadi ceramah ya? 1, 2, 3. Maka secara resmi acara drive-thru pajak dibuka oleh Wali Kota Samarinda. Terima kasih. Semoga rezekinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Kota Samarinda Andi Harun melantik dan mengambil sumpah 3 pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, Jumat, 27 Februari 2026. Pelantikan dilakukan berdasarkan hasil uji kompetensi dan evaluasi kinerja serta telah mengantongi rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara. Jabatan yang dilantik meliputi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Pelantikan hari ini bukan sekadar seremonial mutasi jabatan, melainkan bagian integral dari implementasi sistem merit yang dilakukan secara objektif, terukur, dan akuntabel, tegasnya. Ia mengingatkan pentingnya efisiensi, integritas, dan kepemimpinan yang amanah, serta meminta pejabat yang dilantik segera menyelaraskan program kerja dengan prioritas pembangunan daerah. Ya, pertama kita menjalankan sudah mulai dan terus berusaha untuk menjalankan
sistem manajemen baru di lingkungan mutasi, promosi di lingkungan pemerintah daerah, termasuk dalam rangka penyegaran organisasi. Nah, merotasi, jadi kita bisa mengangkat baru melalui shelter, bisa juga melakukan rotasi. Nah, saya perlu menyampaikan di lingkungan pemerintah masih banyak ini yang kosong. Ada asisten satu, ya kan? Ada staf ahli satu, ada beberapa kepala dinas yang kosong. Ini kemungkinan kita akan pakai mekanisme shelter. Untuk yang hari ini yang pergeseran. Jadi hari ini seperti contoh Pak Ananta dari Kepala Bapperida. Ya karena memang beliau itu sudah lebih dari 5 tahun menjadi Kepala Bapperida. 7 tahunan ya. Nah kita geser menjadi Kepala BPKD. Ibu Desi juga sudah cukup waktunya untuk kita segarkan agar yang bersangkutan juga memiliki lapangan baru dalam proses pengabdian sebagai pejabat ASN. Kita geser ke PTSP. Nah, yang memang sudah beberapa bulan kosong. Terhadap posisi jabatan Pratama yang lain yang masih kosong, itu kemungkinan besar pada umumnya kita shelter atau melalui open lelang terbuka. Ya. Termasuk nanti bulan depan nih, Sekda akan kita shelter. Karena beliau masa tugasnya di akhir Maret. Berarti 1 April harusnya sudah Sekda baru. Berarti kalau 1 April belum ada pengumuman dari shelter Sekda, maka kita akan mintakan persetujuan untuk penunjukan PLT, pelaksana tugas Sekda, sampai definitifnya Sekda yang akan menjadi Sekda definitif. Jadi ini biasa dalam rangka penyegaran organisasi, tapi penyegaran itu kita lakukan secara merit agar organisasi yang dipimpinnya itu bisa menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Saya kira itu. Ya, ada lagi? Seperti biasa, masyarakat sabar. Di penghujung segmen ini kita bacain komentar-komentar paling menarik dari netizen Samarinda beradab minggu ini. ADNH 2904. Beliau dari dulu serba bisa. Sehat selalu dan panjang umur. Raffi Tayo. Di bawah kepemimpinan Pak Andi Harun, Samarinda terasa meritokratis. Dhar Marislam. Sehat selalu Bapak Wali Kota kami warga Samarinda. Hamdani Dani. Pemimpin yang mencerahkan, bijak, cerdas, dan tegas. Nah, itu tadi deretan komentar pilihan dari masyarakat Samarinda yang semakin vokal, partisipatif, dan inspiratif. Terus jaga semangat dan partisipasi aktif demi kota yang lebih baik ya. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lahyakan. Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Samarinda Beradab, menguatkan iman, memperluas kepedulian, dan menegakkan tata kelola berbasis merit demi masa depan yang berkeadaban.